Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 16 Maret 2024 dengan tema Perjumpaan dalam Pikiran dan Perasaan. Saudaraku, di dalam Yeremia 29 ayat 13-14 firman Tuhan berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Ini adalah dua ayat dari sekian ayat lain yang menunjukkan bahwa Tuhan pasti dapat ditemukan oleh orang-orang yang mencari Dia. Tetapi ada kuncinya, dengan segenap hati. Mencari Dia dengan segenap hati. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita gairah, saudaraku. Semangat untuk mencari Tuhan. Sampai kita benar-benar bisa menemukan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup suci dan meninggalkan percintaan dunia kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebanyak apapun ilmu tentang Tuhan yang kita miliki, atau sebanyak apapun teologi yang kita miliki, tidak akan cukup membuat kita menghormati Tuhan dengan patut. Tidak cukup membuat kita takut akan Allah dengan benar, saudaraku. Ini adalah kunci penting dalam hidup kekristenan. Tetapi sayang, ini adalah hal yang telah ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh para teolog, para pemimpin-pemimpin gereja. Karenanya gereja mengalami degradasi, kemerosotan selama berabad-abad. Bahkan di dalam kalimat firman Tuhan tadi berkata, "Cari aku, kamu akan menemukan aku." Hal ini tidak boleh hanya dipahami belajar tentang Tuhan atau berilmu teologi. Mencari Tuhan haruslah usaha yang konkret untuk menjumpai Dia. Sehingga ada keterlibatan seluruh komponen diri kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Benar-benar mencari Dia, haus akan Dia. Saudaraku, ingat Allah memiliki pikiran dan perasaan. Maka mestinya perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan di dalam pikiran dan perasaan. Perjumpaan dalam perasaan itu artinya kita merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Perjumpaan dalam pikiran artinya kita bisa mengerti apa yang Dia ingini, apa yang Dia kehendaki, supaya kita lakukan dalam hidup kita. Rencana-rencana Allah untuk kita penuhi dalam hidup ini. Hal ini tidak bisa ditemukan melalui buku, literatur, atau apapun. Dan tidak cukup hanya mendengarkan pendeta berkhotbah. Tidak bisa, saudaraku. Harus ada perjumpaan langsung dengan Dia, pribadi lepas pribadi. Kalau firman Tuhan berkata kecaplah, artinya ada sesuatu yang akan kau rasakan baik tubuhmu, jiwamu, dan rohmu ketika engkau menemukan dan menikmati Dia. Sedih, memang menyedihkan kalau banyak orang Kristen yang hari ini tidak bisa sungguh-sungguh punya hasrat untuk mengikuti apa yang Allahnya mau, apa yang Tuhan mau. Mereka tidak melatih kepekaan mereka. Tetapi yang saya lihat, mereka semakin beragama tetapi tidak semakin bertuhan. Banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Mereka semakin sibuk di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan hanya dirumuskan di dalam liturgi dan konsep-konsep dalam belajar teologi. Padahal Allah itu pribadi. Perjumpaan dengan Allah itu selalu subjektif. Tetapi subjektif juga tidak selalu salah. Memang pengalaman seseorang tidak boleh dipaksakan dikenakan ke orang lain.
tetapi bisa menjadi pertimbangan, saudaraku. Dan subjektivitas setiap orang menjadi dasar orang itu bertumbuh. Tetapi betapa merosotnya nilai-nilai kekristenan ketika pengetahuan tentang Tuhan atau teologi yang diperoleh di bangku-bangku sekolah itu sebagai pertemuan dengan Tuhan. Itu jauh, saudaraku, bukan itu. Engkau mendengar khotbah pun itu belum, saudaraku. Karena itu hanya melibatkan rasio dan pikiran. Jika demikian, orang yang tidak beragama Kristen pun juga bisa membuat jurnal-jurnal teologi semacam itu juga. Bisa juga. Apakah mereka menemukan Tuhan? Tidak. Tetapi semuanya dirumuskan. Sibuknya Anda di gereja hanya di liturgi dan kau tidak berjumpa dengan Tuhan. Kau mendengar khotbah, kau hanya mendengar. Kau belum mengalami Dia. Si pengkhotbah mengalami Tuhan. Tetapi Anda belum mengalami Tuhan ketika engkau hanya mendengar dan engkau tidak praktekkan itu dalam hari-hari hidup. Yohanes 21:25 bertuliskan begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Apa yang dikatakan Tuhan memiliki banyak dimensi yang bisa tidak terbatas. Dan setiap orang harus dapat menemukan dimensi itu sesuai dengan pengalaman hidup yang dia alami. Setiap orang menemukan kekayaan perkataan Tuhan. Kekayaan firman Tuhan dia alami. Dan kekayaan firman Tuhan itu tidak terbatas. Dan masing-masing orang punya subjektivitas. Di mana subjektivitas tersebut menjadi landasan. Sekaligus jalur membangun dirinya untuk semakin mengenal Tuhannya. Sekarang saudaraku, kita mau serius mengingat. Harus ada perjumpaan dengan Allah secara langsung. Pengalaman secara langsung dengan Tuhan. Di sini setiap kita dituntut untuk sungguh-sungguh memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Pribadi yang nyata dan hadir. Dia pasti memberi dirinya, saudaraku, untuk ditemukan oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi masalahnya, seberapa kita memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mau merasakan perasaan Tuhan. Dan mereka pasti benar-benar menjaga hidupnya. Supaya jangan sampai dari gerak-gerik hidupnya dia melukai Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berusaha menemukan apa yang dia rancang, apa yang dia rencanakan dalam hidup masing-masing individu untuk dilakukan. Renungkan ini, saudaraku. Perjumpaanmu dengan Tuhan harus menjadi perjumpaan yang konkret. Dimulai dari kau hidup di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.